Dalam perkembangan terbaru yang spektakuler, kabar resmi akhirnya datang. Marc Marquez dikonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga tahun 2028. Ini bukan lagi rumor atau negosiasi. Ini fakta yang akan segera diumumkan resmi. Marquez sendiri dengan jelas menyatakan, "Pilihan pertama saya adalah mencoba untuk tetap di Ducati." Sebuah drama keputusan sedang berlangsung yang akan menentukan masa depan MotoGP untuk tahun-tahun mendatang. Ini bukan hanya tentang siapa yang akan mengendarai motor merah tahun depan, tapi tentang strategi dominasi jangka panjang. Di satu sisi, ada Marc Marquez, sang legenda hidup dengan 9 gelar dunia yang sedang mengalami renaissance karir. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, sang juara dunia, dengan 2 gelarnya yang membawa Ducati kembali ke puncak. Manajemen Ducati terjebak dalam dilema paling mewah dalam sejarah motorsport. Mereka harus memilih dan memilah antara 2 juara dunia. Tapi bisakah mereka mempertahankan keduanya? Pernyataan dari pucuk pimpinan Ducati sangat jelas. Memperpanjang kontrak Marc adalah prioritas utama kami. Ini diulang dari CEO Claudio Domenicali hingga manajer tim Davide Tardozzi. Tapi mengapa Marc yang baru setahun di tim pabrikan Ducati mendapat prioritas lebih tinggi daripada Bagnaia yang sudah memberikan 2 gelar dunia? Analisis strategis mengungkapkan 3 alasan mendasar. Pertama, faktor pasar global. Marquez adalah brand ambassador terkuat MotoGP secara global. Daya tariknya melampaui motorsport. Kedua, return on investment. Meski gajinya tinggi, nilai sponsorship dan exposure media yang dibawanya melebihi biaya. Ketiga, jaminan performa. Di usia 33 tahun, Marquez membuktikan masih bisa berkembang dan beradaptasi dengan filosofi Ducati. Yang menarik adalah negosiasi tidak tersendat oleh masalah finansial. Tardozzi mengindikasikan Marquez tidak menuntut gaji gila-gilaan. Ini adalah negosiasi dewasa antara 2 pihak yang saling menghargai nilai masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk negosiasi Marquez, ada seorang juara bertahan yang dengan tenang menunggu gilirannya. Francesco Bagnaia. Sikapnya sangat profesional. Saya santai tentang perpanjangan kontrak. Saya hanya ingin memulai musim dengan baik. Tapi jangan salah, ini bukan ketidakpedulian. Ini adalah strategi psikologis cerdas. Bagnaia tahu nilai dirinya. Manajemen Ducati sendiri mengakui, jika Marc pergi, maka prioritas kami adalah Pecco. Ini menciptakan dinamika menarik. Bagnaia adalah plan B yang sebenarnya setara dengan plan A. Davide Tardozzi memberikan petunjuk penting. Setelah kami tahu apakah Marc memutuskan untuk melanjutkan atau tidak, barulah kami akan memikirkan pembalap kedua. Pernyataan ini mengungkapkan kompleksitas manajemen tim elit. Analisis politik tim menunjukkan Ducati sedang bermain game multilevel. Dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, kita akan menyaksikan salah satu keputusan terpenting dalam sejarah MotoGP modern. Ini bukan sekedar kontrak pembalap. Ini tentang arah filosofis sebuah pabrikan dominan. Keputusan ini akan mengungkap banyak hal tentang nilai-nilai Ducati. Apakah mereka tim yang sentimental atau pragmatis? Apakah mereka menghargai sejarah atau hanya fokus pada masa depan? Satu hal yang pasti, apapun keputusannya, musim 2026 akan menjadi babak penentu bagi kedua pembalap. Setiap balapan, setiap poin, setiap podium akan menjadi bargaining chip dalam negosiasi tak terlihat ini. Dan kita, para penggemar, mendapat kursi baris depan dalam drama strategis yang jarang terjadi ini. Karena dalam olahraga, seperti dalam kehidupan, keputusan terberat seringkali harus dibuat antara 2 pilihan yang sama-sama brilian.